bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Maria Yetiana Mope, SPD, Guru SMA Negeri 1 Nita. Saya Stefanus Manuraga, Guru SMPK Virgo Fidelis Maumere. Dan saya Marcelinus Berang, SPD, Guru SMA Negeri 2 Maumere. Kali ini kami akan mempraktekkan praktek coaching dengan menggunakan alur tirta. Selamat menyaksikan. Oke, Bapak Ibu sekalian. Baik, pada kesempatan yang pertama saya Maria Yetiana Mope, saya akan menjadi pengamat atau observer, dan Pak Marcelinus Berang akan menjadi coach, dan Pak Stefanus akan menjadi coachee di kegiatan pertama. Dan mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan untuk coach. Ada 3 hal atau 3 kompetensi penting yang harus Bapak pahami. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau present. Yang kedua, mendengarkan dengan aktif. Dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan di dalam proses ini kita akan menggunakan alur tirta yang terdiri dari tujuan yang akan kita bicarakan. Yang kedua, identifikasi masalah atau kekuatan yang dimiliki oleh coachee. Yang berikut, rencanakan aksi. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab atau komitmen dalam melaksanakan aksi tersebut. Ya, jadi kesempatan pertama, waktu sepenuhnya saya berikan kepada Pak Marcel dan juga Pak. Hai, selamat pagi. Selamat pagi, Guru. Apa kabar nih? Kabar baik. Saat ini baik. Puji Tuhan ya. Jadi harus tetap semangat, tetap optimis. Pasti ini omong-omong, saya tadi malam itu ada dapat pasti. Dan saya penasaran, kira-kira ada apa ya? Bisa diseringkan atau diceritakan, jangan penuh sendiri, pasti. Ya Pak Marcel, saya ini memang sangat menyampaikan ini. Ini sebenarnya kondisi anak-anak masalah, tapi ketika mereka menyampaikan ke saya, sehingga ini menjadi bagian tanggung jawab kita sebagai guru bisa menyampaikan. Mungkin kita bisa berbagi di sini. Oh ya, jadi maksudnya ingin sharingkan tentang anak-anak di kelas ya. Iya. Kira-kira apa yang Pak Stef harapkan dari diskusi singkat kita ini? Iya, maksud ini karena memang hubungan kedekatan dengan saya ini wali kelas, sekolah wali kelas. Kemudian selain wali kelas, anak-anak yang lain juga sama. Mereka curhat ke saya, Pak, kami ini tidak nyaman. Mereka mau tanya, kami ingin bertanya, tapi kami guru itu kadang sudah berakhir sehingga mungkin saya harapkan dari diskusi singkat ini saya bisa mendapat sesuatu lah, semacam solusinya begitu. Oh ya, kalau saya dapat menangkap dan sambil pasien itu bahwa ternyata di dalam anak-anak pasien itu tidak nyaman dengan beberapa guru ya. Rasul beritahu kira-kira apa saya bisa di-sharingkan, bisa diceritakan hal yang membuat anak-anak masih tidak nyaman itu Pak. Kira-kira seperti apa? Begini Pak Marcel, jadi ini karena hubungan kedekatannya anak-anak dengan saya. Intinya sebenarnya terkait dengan peran guru di dalam kelas. Bagaimana kita punya sepak terjang di dalam ini terkait dengan pembelajaran, sehingga seperti anak-anak menyimpulkan bahwa sebenarnya kebutuhan belajar mereka itu belum terpenuhi. Jadi mungkin di antara bapak ibu guru itu ketika di kelas sebenarnya sebagai guru kan kita punya tanggung jawab itu bisa mengakomodir kebutuhan mereka. Nah, hal terpenting mungkin sebenarnya ini hal yang sudah menjadi roh dari bapak ibu guru. Ketika masuk kelas sebenarnya kita sudah membuat perencanaan. Sehingga
betul-betul kita bisa memanage waktu dengan baik. Kita kan tidak bisa membimbing anak ini satu persatu face to face. Karena kan banyak, apalagi di dalam kelas itu banyak siswanya, gitu. Sehingga perlu peran guru di dalam kelas itu ya tadi yang pertama misalkan buat rencana pembelajaran. Setelah itu mungkin pada saat awal pembelajaran diharapkan kita itu sebenarnya menyampaikan kegiatan dalam pembelajaran itu dari awal sampai terakhir. Itu mungkin kita semacam petakan dulu kebutuhan siswa, kemudian mungkin di dalam itu kita terapkan ada beberapa modul itu. Modul itu kan biasanya ada sintaksnya, dan di situ dibimbing anak untuk dibagi dalam kelompok nih. Jadi kamu yang A kelompoknya di sini. Kemudian sampai perlu juga menyampaikan tentang terkait dengan penilaian. Dan itu anak-anak harus tahu, sehingga mungkin dari hal-hal ini ada beberapa langkah itu yang perlu kita perhatikan sehingga kebutuhan belajar kita bisa terpenuhi. Oh iya. Oh, ternyata dari cerita Pak Stef ini bahwa anak-anak ini merasa kebutuhan belajar mereka belum terpenuhi ya. Banyak mereka ketika ingin bertanya tetapi kemudian guru sudah alihkan ke topik lain. Seperti itu ya Pak Stef ya. Nah begini Pak Stef ya. Kalau boleh tahu ya, kira-kira strategi apa ya Pak Stef yang ada di pikiran Pak Stef saat ini untuk supaya memenuhi kebutuhan belajar siswa itu, sehingga anak jangan mengeluh lagi terhadap guru ABC. Kalau boleh tahu apa yang ingin Pak Stef lakukan agar supaya persoalan ini jangan sampai terulang, keinginan atau kebutuhan belajar siswa itu jangan sampai terabaikan oleh satu dua rekan guru kita, sebagaimana gambaran Pak Stef tadi hari ini. Kira-kira seperti apa itu? Mungkin hari ini masa anak kita, apapun yang kita buat di sekolah sebagai guru ini kan tujuan utamanya adalah anak. Saran saya yang menjadi masalah yang sangat harus diprioritaskan. Sehingga satunya keinginan mungkin yang pertama itu perlu bertanya. Mungkin yang pertama itu mungkin saat bertemu dengan rekan-rekan guru, mungkin diskusi terbatas, hal tersebut sehingga mungkin bisa berdiskusi lah, saling berbagi pengalaman terkait pembelajaran di kelas. Dan mungkin sampaikan ke kepala sekolah, sehingga bisa sampaikan itu mungkin, dan saya menyarankan mungkin dilakukan pada saat supervisi kepala sekolah, sehingga dari hasilnya itu mungkin kita bisa mengetahui mungkin gambaran lah secara umum. Jangan sampai Bapak Ibu guru ketika masuk kelas akhirnya terjadi hal-hal seperti itu, karena bisa jadi mungkin karena mau mengejar materi dan seterusnya, sehingga kebutuhan anak kita tadi. Kemudian mungkin ini setelah supervisi ini kan sudah tahu hasilnya nih. Ini hal ini mungkin perlu disampaikan sidang rapat guru, sehingga mungkin dari penyampaian di kepala sekolah atau semacam agenda begitu, kemudian kita akan membicarakan secara bersama. Ya, Stef, kalau saya boleh tahu lagi, tadi kan Pak Stef bilang upaya atau rencana yang akan Pak Stef lakukan ke depan itu salah satunya tadi berkenaan dengan ingin berbagi dengan teman-teman dan ingin menyampaikan atau men-sharingkan permasalahan ini kepada kepala sekolah. Pak Stef, ini kan namanya kita manusia atau Pak Stef ya, kan ada orang tertentu yang ketika kita berbagi ada yang terima, ada yang tentu merasa bahwa ini pasti siapa sih. Kira-kira saya perlu tahu bagaimana strategi kiat-kiat yang Pak Stef lakukan nanti agar supaya jangan sampai akan menimbulkan ketersinggungan dan sebagainya. Jadi tadi memang hal ini mungkin yang lebih pasnya itu ke kepala sekolah. Tapi ketika menyampaikan mungkin disituasikan
mungkin hal ini diagendakan dan dibicarakan secara terbuka, tidak menyampaikan bahwa mungkin ada satu dua bapak ibu ini yang melakukan ini makanya sampai ada pengeluhan dari siswa. Jadi berbicara secara umum saja, dilemparkan ke forum, kemudian kita akan berbagi bersama. Luar biasa. Artinya dari sini akhirnya bisa menemukan jalan keluarnya bahwa memang teman-teman tertentu ini kan mungkin karena kesibukan, kemudian tidak melakukan sebuah rencana pembelajaran yang bagus, penyelesaian pembelajaran yang baik. Terus Pak Stef sudah menawarkan solusi itu diantaranya adalah berkomunikasi dengan kepala sekolah agar bisa menggelar sebuah pertemuan, ya kan Pak Stef, agar kepala sekolah bisa memberikan himbauan secara umum ke luar guru. Seperti itu kan Pak Stef. Dan juga nanti dilakukan supervisi secara berkelanjutan dan lebih terhadap bapak ibu guru untuk memastikan itu ya Pak Stef. Nah Pak Stef, sekarang ini kan rencana dari obrolan kita ini kan saya melihat Pak Stef rencana ini bagus sekali, luar biasa Pak Stef. Rencana apa aksi itu kan sesuatu yang ini saya mungkin ingin kita saling ini Pak Stef. Kalau boleh tahu mungkin Pak Stef seperti apa untuk mau ini semua terkait dengan kebutuhan anak ini, itu tadi saya sampaikan bahwa kebutuhan anak ini menjadi prioritas. Mungkin besok atau lusa, tapi mungkin lusa lah. Lusa saya punya, pada saat itu saya ada kekosongan jam pelajaran. Sehingga waktu itu saya akan sampaikan semua dan juga hal lain, misalnya mungkin saya sudah bisa berbagi dengan rekan guru satu pelajaran, sehingga pada saat pertemuan mungkin mereka lebih mensupport, mereka sudah sedikit mengetahui gambaran sehingga kami lebih aktif berbagi dalam pertemuan. Jadi akhirnya Pak Stef sudah bisa ini ya. Kira-kira begini Pak Stef, saya mau tanya dari kepulauan kita ini apa yang Pak Stef dapat? Oleh dari diskusi kita singkat ini. Iya, Mas, terima kasih banyak nih waktunya untuk saya. Jadi sebenarnya saya awalnya juga pusing juga ini anak-anak tuh. Iya. Tapi akhirnya dari pertemuan singkat ini saya mendapatkan beberapa hal. Yang pertama itu mungkin ini kan peran guru nih, guru. Kemudian tadi ada satu masalah yang sebenarnya kalau kita mungkin penyampaian seperti itu yang saya bingung tadi. Sampai ada teman-teman guru, rekan guru yang tersinggung ketika ini. Tapi akhirnya saya menemukan jawabannya bahwa nanti disampaikan secara terbuka saja. Jadi agendakan kita semua akan aktif pada satu agenda yang sama sehingga tidak mengarah ke satu waktu itu. Kemudian komitmen yang lain kita bisa temukan bahwa secepatnya saya menyelesaikan masalah ini karena ini terkait dengan kebutuhan anak, dan juga mungkin saya sampaikan ada satu rekan guru yang mungkin nanti sudah mengetahui sehingga di dalam forum pertemuan nanti kami lebih aktif diskusikan seperti itu. Terima kasih banyak Mas. Sama Ustaz, saya juga menyampaikan terima kasih juga Pak Stef sudah menceritakan kepada saya. Ini kita belajar bersama. Dan berkaitan hal lain yang mungkin ingin saya ceritakan lagi bagaimana. Saya rasa cukup pas dulu. Nanti kalau memang sudah sudah laksanakan ini nanti baru. Jangan lupa share. Iya, kalau kita ketemu lagi baru saya curhat lagi. Oke, mantap. Terima kasih untuk Pak Stef ya. Kesempatan anak didiknya. Baik, praktik coaching yang sangat luar biasa menurut saya sebagai observer. Jadi pemasa sudah menjalankan 3 peran itu, 3 kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh seorang coach sudah dengan luar biasa, dan juga sebagai coach merasa sangat puas ya Pak. Saya lihat Pak mukanya sudah agak cerah gitu. Lumayan puas. Iya, karena itu sudah Ibu. Awalnya memang bingung sih karena tadi ada satu itu sehingga, tapi saya sudah temukan. Sangat terlihat dari wajah diskusi yang singkat ini. Luar biasa, jadi saya berikan apresiasi. Oke, selamat siang untuk kita semua. Salam sejahtera dan salam bahagia untuk Bapak Ibu guru hebat. Di hadapan saya ada dua
sahabat yang akan melakukan bersama-sama dan bertiga akan melakukan praktik coaching, di mana saya sendiri bertindak selaku observer. Nama saya Marcelin Sukirang SPD, Guru SMA Negeri Momere, EGP Angkatan 7 Kabupaten Sika. Dan yang bertindak selaku coach adalah Saya Ibu Maria Timoke dari SMA Negeri 1 dan teman saya sebagai coach Saya adalah Stefanus Langnaga dari SMPK Virgo Fidelis Momere. baik. Selanjutnya kita akan menyaksikan seperti apa dan bagaimana penerapan coaching yang dilakukan oleh kedua teman saya dan saya yang akan menjadi observernya. Mari selamat menyaksikan. Selamat sore Ibu. Selamat sore Pak. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, ya, sebelumnya terima kasih sudah datang. Hari ini kira-kira apa yang kita mau bincangkan? Baik Pak. Terima kasih sudah juga meluangkan waktu untuk saya bisa berkeluh kesah dengan saya punya permasalahan. Jadi saya ini mengalami masalah di kelas 10 IPA 1. Di sana ada 36 siswa, 30 perempuan dan juga 6-nya laki-laki. Yang menjadi permasalahan saya adalah saya sangat kesulitan untuk anak-anak saya yang 6 orang ini dalam hal keaktifan, bisa membuat mereka untuk bisa lebih nyaman atau lebih menikmati suasana pembelajaran matematika di kelas, karena memang mereka punya sikap yang sangat cuek ya, dan masa bodoh. Terus kalau dikasih tes apapun tetap tidak maksudnya tidak menyelesaikan dengan sepenuh hati, jadi asal jawab anak-anak itu. Jadi di sini saya sudah juga mencoba untuk berpikir untuk menemukan jalan, tetapi saya belum bisa dapatkan. Mungkin Pak bisa bantu saya untuk menemukan solusi. Iya, baik Ibu. Jadi itu ya situasi di dalam kelas di mana ada beberapa siswa laki-laki ya, siswa laki-laki. Dari jumlah itu mereka sedikit, sebenarnya seharusnya kelas bisa dikondisikan dengan baik, tapi terbalik, peristiwa yang terbalik. Situasi kelas jadinya akhirnya ribut karena ada beberapa tindakan mereka yang kadang ya itu sudah namanya anak-anak ya, mereka kadang aktif tapi akhirnya mengganggu pelajaran. Nah ini kan kita punya waktu singkat ini, kira-kira dari diskusi yang singkat ini kira-kira apa yang Ibu mau harapkan? Baik Pak, mungkin kalau menurut saya itu bagaimana sih sebenarnya langkah yang atau cara yang paling tepat sehingga semua anak di kelas saya itu, terlebih-lebih yang 6 orang ini bisa lebih aktif di kelas dengan mengikuti dengan penuh semua mata pelajaran yang diberikan. Iya, saya kira mungkin sedikit menceritakan bagaimana situasi realnya secara singkat lah. Baik, mungkin situasi dirinya seperti ini. Anak-anak ini memang dari awal tuh sudah saya melihat kalau untuk perempuan sih aman-aman saja ya, maksudnya masih bisa diatur, bisa mereka bisa aktif, lebih mengikuti apa yang kita omong. Sementara yang 6 anak ini memang luar biasa. Selain mereka duduknya hanya begini Pak, sudah begitu kalau temannya disuruh buat apa mereka pasti selalu ganggu. Nah, jadi saya sudah mencoba untuk memberikan mereka kesempatan. Setiap kali jam pelajaran saya itu kalian harus di depan. Jadi 6 orang saja. Jadi saya mengupayakan mereka untuk duduk di depan agar perhatiannya lebih. Jadi saya lebih bisa mengontrol mereka. Nah, seperti itu. Itu mungkin kejadiannya di kelas. Dan saya juga sebenarnya sudah berpikir beberapa hal yang harus saya akan lakukan ke depan ini dengan anak ini seperti apa. Baik Ibu, memang kita sebagai guru ya perlu ada strategi. Salah satunya tadi yang disebutkan adalah memposisikan mereka di depan sehingga mungkin mereka lebih tenang. Tapi hal itu juga
sama akhirnya ribut lagi, apalagi awalnya anak itu kadang kan satu sudah gabung, satu sudah coba sini, ya sudah situasi kelasnya dan kacau. Dari kejadian mungkin ada hal lain mungkin diinginkan sehingga situasi ini bisa pembelajaran yang itu bisa. Ya, mungkin saya juga ada berpikir karena kebetulan kemarin beberapa hari yang lalu saya sempat mengikuti diklat online yang berhubungan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, di situ dijelaskan mungkin saya harus untuk mengidentifikasi atau memetakan akan punya kebutuhan dulu Pak sebelum saya melaksanakan pembelajaran. Jadi di dalam itu dia menjelaskan bahwa sebelum melakukan pembelajaran berdiferensiasi, siswa itu harus dipetakan dulu berdasarkan kebutuhan belajar. Ya, saya ingat kemarin saya sempat merancang sebuah angket untuk memetakan mereka punya profil belajar, ada selain profil ada minatnya dengan mereka punya kemampuan dasar. Jadi kalau materi yang akan kita ajar itu kita harus ngecek dulu mereka punya kemampuan dasar atau kita sebut dengan apresiasi mungkin Pak ya. Jadi kita harus kembali mengingatkan mereka dan mungkin saya berpikir ini dan sampai karena masalah-masalah pandemi ini kan anak-anak kurang masuk di kelas dari materi-materi yang dasar yang belum para sendiri bukan selalu kuasai. Jadi di dalam itu juga menjelaskan kalau dengan setelah memetakan dengan angket yang saya buat itu Pak itu menunjukkan bahwa ada kesukaan mereka, ada hal-hal yang mungkin harus saya penuhi. Ya, jadi saya sebagai guru bukan cuma saya tapi mungkin kita sebagai guru juga dan saya teringat akan seorang teman itu masih mengajar di sini, dia itu guru hebat, guru yang luar biasa, dia sudah membuka sebuah rumah belajar. Tapi dia punya belajar di bahasa Inggris. Saya sangat tertarik karena anak itu dikelompokkan di dalam kelompok-kelompok belajar yang sangat kecil. Rumah belajarnya kan memang dibatasi, hanya kelompok-kelompok belajar dari SD, SMP. Tetapi bisa ya, anak-anak itu bisa sefasih itu dengan berbahasa Inggris. Nah, hal-hal itu mungkin saya bisa juga terapkan di dalam pembelajaran saya matematika. Kenapa tidak ya? Saya bisa praktekkan. Jadi kemarin saya sempat mau ingin bertanya ya, saya belum bisa untuk bertemu dengan ibu ini untuk menanyakan kira-kira prakteknya seperti apa yang bisa lakukan di kelas. Oke, baik. Luar biasa sekali nih. Tadi sepertinya bingung tapi sudah mulai sedikit-sedikit kita temukan itu ada beberapa hal tadi solusinya. Kira-kira strategi apa ini ke depan ini sehingga itu bisa berjalan? Iya, jadi saya juga penasaran sekali Pak dengan ini pembelajaran berdiferensiasi. Jadi mungkin strateginya saya akan melanjutkan saya punya angkat itu saya akan bagikan kepada mereka saya bisa menemukan kira-kira anak-anak saya ini dia punya kemampuan kebutuhan itu ada di mana dan mungkin saya juga akan berkoordinasi dengan atau meminta dukungan dari ibu guru bahasa Inggris ini. Kebetulan dia belajar di S2. Saya sempat meminta itu bahannya hanya dibilang ini ibu dalam bahasa Inggris dan saya punya kemampuan bahasa Inggrisnya masih kurang jadi saya tidak bisa untuk membahasnya dalam bahasa Inggris tapi ibu nanti kalau saya bisakah saya melihat dalam posisi ini tapi ataukah bisakah ibu saya bisa praktek dan juga ibu yang melihat. Ibu yang sebagai observer semacam itu. Jadi saya punya strategi yang memang mungkin yang ingin saya lakukan itu adalah saya membuat pembelajaran berdiferensiasi dan saya minta bantuan kepada teman guru yang lebih paham tentang diferensiasi untuk bisa mengobservasi saya. Kira-kira kapan? Jadi kebetulan rencana pembelajaran ini saya buat untuk pertemuan KD yang berikutnya ini. Jadi mungkin minggu depan lah Pak saya akan menerapkan pembelajaran itu di kelas. Luar biasa sekali. Diskusi yang singkat ini akhirnya ada beberapa hal yang sudah Ibu temukan. Kira-kira apa tadi yang sampai? Ya, jadi mungkin
keaktifan anak itu di kelas itu mungkin tergantung dari bagaimana kita melihat mereka punya kebutuhan belajar. Jadi jadi mungkin belajar atau belajar diferensiasi mungkin salah satu alternatif yang mungkin saya juga bisa pakai, mungkin Pak juga mungkin bisa terapkan juga ya kalau saya punya penerapannya berhasil. Baik ya. Sudah rasa lega sepertinya. Akhirnya diskusi asik ini kita bisa dapat temukan solusinya. Iya. Dan luar biasa karena ternyata ibu sendiri yang menemukan ini. Terima kasih banyak. Benar-benar saya lega sekali ini. Terima kasih ya Pak. Jadi dengan pertanyaan Bapak sampaikan membuat saya sampai dengan berpikir sejauh itu. Saya tidak tahu sebelumnya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan nanti kalau sudah dilaksanakan, nanti kapan lah kita janjian ya. Dan mungkin saya besok mungkin Pak juga bisa mensupervisi saya ya Pak. Ya, mudah-mudahan ya. Supaya melihat langsung. Terima kasih banyak Ibu untuk waktunya. Oke, thank you. Ya baik ya, luar biasa penerapan coaching yang antara coach dan coach hari ini dengan tema ada 6 anak laki-laki di kelas dan akhirnya Ibu Yenti sebagai coach mampu menemukan sendiri solusi untuk menyelesaikan permasalahan di kelas. Sekali lagi terima kasih, selamat untuk Ibu Yenti yang sudah berhasil menemukan solusi dalam menyelesaikan persoalan anak. Selamat sore untuk kita semua. Sore Selamat Pak. sore. Baik, pada kesempatan ini kami akan mempraktikkan coaching dalam aktivitas sebagai alur percakapan. Saya Stefanus Mauranga dari SMPK Vivo Fidelis Maumere. Itu nanti saya akan berperan sebagai observer atau pengamat, sementara rekan saya Bismillah Marcelin Musbiran dari SMA Negeri Maumere akan berperan sebagai coach. Oke, Dan saya Maria Yetiana Mope akan berperan sebagai coach. baik, nanti dalam kegiatan dia diskusinya mungkin lebih ingat bahwa tugas sebagai coach nanti ada beberapa hal ini. Yang pertama present atau kehadiran penuh saat dialog berlangsung, kemudian mendengarkan dengan aktif, kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dicoba. Oke, waktu dan kesempatan saya berikan. Oke, baik, terima kasih Pak Stef. Selamat sore Pak Stef. Apa kabar? Baik Ibu. Iya. Baik, senang sekali dan terima kasih Pak Marcel bisa menemui saya di sini. Ya, memang Perjalanan jauh ya Pak. betul sekali Ibu. Mau menikah. Ya Ibu. Tapi mungkin ada masalah atau hal yang mungkin perlu kita bicarakan di sini. Iya betul sekali. Nah ini sebenarnya masalah pribadi tidak sih, tapi ini masalah kelas itu. Saya punya keinginan atau mimpi saya terlalu tinggi terhadap ekspektasi untuk anak saya terlalu tinggi. Dan saya tahu ibu ini menjadi ibu yang menjadi pendengar yang baik. Ya, kemudian selama berada di sini sudah datang menemui di kesempatan ini. Kira-kira apa masalah yang mungkin bisa saya bantu, bisa diceritakan soalnya. Oh ya begini Bu, saya ini sebenarnya punya niat atau rencana untuk membuat suatu inovasi pembelajaran di awal semester ini. Karena bagi saya, karena saya melihat bahwa motivasi dan keinginan belajar anak-anak saya ini kan kurang begitu tinggi. Terusnya masih terlalu rendah rasanya. Saya punya keinginan ini bagaimana meningkatkan ini semua. Maka saya dengar bahwa harus ada inovasi sehingga kemudian saya berpikir gimana caranya ini. Saya harus bertemu dengan ibu, bisa sharingkan apa yang menjadi permasalahan saya ini, dan semoga juga saya bisa mendapatkan inspirasi dari ibu untuk bisa keluar dari persoalan saya ini. Jadi sebenarnya Pak memiliki masalah bagaimana cara membuat atau melaksanakan pembelajaran yang bisa inovatif
inovatif ya, membuat anak-anak itu berinovasi. Ya. Betul begitu Pak. Ya, saya menerapkan pembelajaran inovatif dan menyempatkan berbagai begitu supaya anak-anak juga merasa tertarik, Iya, motivasi tinggi. Zaman sekarang kan mungkin kita Iya. bekerja sebagai guru luar biasa sekali Pak sudah memikirkan itu, tapi dengan waktu kita yang mungkin terbatas, jadi mungkin kita lebih fokus kira-kira hal apa yang mungkin Pak Asel mau dapatkan di kesempatan yang sedikit ini. Saya semoga dengan diskusi ini saya bisa keluar dari permasalahan saya, di mana saya bisa menemukan bagaimana penerapan inovasi pembelajaran itu. Di antaranya seperti saya memanfaatkan apa yang ada di sekitar sini, tapi saya masih bingung memulainya bagaimana ini. Seperti itu. Baik, jadi ceritanya Pak ingin membuat pembelajaran itu adalah pembelajaran yang inovasi terhadap dengan murid di kelas ya Pak ya. Oke, baik. Tapi mungkin sebelumnya saya ingin bertanya dulu. Sebenarnya kalau menurut Pak pembelajarannya yang mencerminkan pembelajaran inovasi itu seperti apa ya Pak menurut Pak? Oh iya, sebelum saya jelaskan itu, saya mungkin boleh digambarkan dulu tentang apa yang telah saya lakukan di kelas itu. Saya sering menggunakan memvariasikan pembelajaran bersifat konvensional, diskusi kelompok, lalu saya memanfaatkan media PowerPoint dulu. Tapi belum. Lalu saat ini kemudian saya mulai nonton di YouTube. Iya ya betul, bisa ingat itu ada bagaimana memanfaatkan setiap media misalkan TikTok, YouTube, podcast, main mapping, seperti itu. Saya punya seperti itu saya punya. Jadi sebenarnya mungkin Pak punya keinginan besar untuk mengkolaborasikan semua inovasi itu di dalam pembelajaran di kelas ya, karena zaman sekarang kan teknologi semakin berkembang ya. Dan mungkin kira-kira apa yang mungkin Pak harapkan dari anak-anak Bapak ya, nantinya setelah melaksanakan penerapan pembelajaran itu? Saya harapkan anak-anak ini setidaknya anak-anak punya kebutuhan belajar terpenuhi dengan mereka punya kreativitas yang mereka miliki. Tidaknya kan dengan apa yang saya lakukan itu mereka bisa mampu merangsang kreativitas yang mereka miliki gitu. Sehingga proses pembelajaran itu pun anak-anak merasa tertarik, merasa termotivasi untuk terus belajar seperti itu. Jadi menurut Bapak itu pembelajaran yang bisa merangsang anak untuk bisa memanfaatkan teknologi yang ada ya Pak ya. Dengan Pak juga harus bisa menerapkan model pembelajaran yang berinovasi juga, yang menerapkan IT di dalamnya ya. Betul. Oke, jadi mungkin sebenarnya selain pemikiran itu kira-kira Pak pasti punya strategi khusus atau mungkin hal yang mungkin Pak sudah pikirkan sebelum Pak datang ke sini. Pasti sudah ada sebenarnya, hanya mungkin tolong ceritakan sedikit supaya saya bisa. Memang betul saya baru teringat tadi itu bagaimana saya menggunakan atau memanfaatkan sejumlah media itu. Selama ini saya kurang. Ternyata misalkan dalam pembelajaran sejarah itu saya beberapa inspirasi, ternyata di dalam pembelajaran sejarah itu semestinya kan kita bisa menggunakan sejumlah media seperti TikTok, seperti storytelling, dan memanfaatkan YouTube dan lain sebagainya. Sehingga dengan demikian anak-anak bisa di satu sisi mereka memahami tentang materi, tapi sisi lain juga mereka juga memanfaatkan teknologi yang ada. Iya, luar biasa sekali. Jadi sebenarnya itu sudah lumayan bagus ya Pak. Jadi
jadi pemikiran untuk bagaimana mengembangkan materi, tetapi mengaitkannya dengan anak-anak itu bisa selain memahami materi, mereka juga bisa mengembangkan kreativitas mereka untuk dalam pembelajaran, misalnya seperti mereka bisa shifting atau dan yang lain sebagainya. Kira-kira mungkin ada strategi apa lagi melihat dari sisi anaknya, Pak? Oh ya betul Ibu. Oh ya, terima kasih Bu. Aduh, saya baru ingat Ibu, betul. Jadi memang saya lupa untuk itu ya Bu ya. Ternyata harus dilakukan terlebih dahulu pemetaan terhadap kebutuhan belajar anak dulu Bu ya. Sehingga kemudian kita bisa tahu dari situ bahwa ternyata anak ini punya kelebihan di bidang kemampuan di bidang audio, ada yang di visual, ada yang kinestetik, sehingga dari situ bisa ini, sehingga anak yang punya kemampuan audio maupun visual, mereka bisa menghasilkan atau karya yang sesuai dengan mereka punya keterampilan itu tuh, kecakapan mereka miliki itu. Luar biasa. Jadi Pak sudah tahu itu sebenarnya strategi yang mungkin yang paling pas untuk Pak terapkan. Iya. Itu seperti apa Pak? Mungkin hal yang mungkin paling yang harus utama yang mungkin harus Pak lakukan apa dulu sehingga penerapan model pembelajaran inovasi itu bisa berhasil. Oh ya. Jadi begini Bu, saya kembali ke tadi itu. Barangkali kesiapan belajar ini penting untuk kebutuhan belajar itu dan berhubungan dengan minat, kesiapan belajar dan juga profil peserta didik itu sendiri. Dengan demikian, setelah saya lakukan itu, maka kemudian saya bisa memahami tentang kemampuan dan kebutuhan belajar seperti itu. Jadi dengan demikian mereka dengan sendirinya ya Pak, anak zaman sekarang kan sudah jelas kalau dikasih ini. Kira-kira apa yang mungkin harus Pak dalami atau Pak persiapkan lebih selain kebutuhan murid itu, mungkin apa yang mungkin strategi saja ya, strategi yang mungkin yang paling utama di sini itu seperti apa kira-kira? Oh ya, baik Bu. Yang pasti bahwa saya harus mendesain pembelajaran itu secara baik sesuai dengan kebutuhan mereka dan kemudian berkolaborasi dengan teman-teman yang memiliki kemampuan, memiliki semangat dan orientasi yang sama, yang prinsipnya mengutamakan kebutuhan belajar siswa dan meningkatkan kreativitas mereka dalam belajar seperti itu. Jadi Pak ingin berkolaborasi dengan guru-guru untuk merancang pembelajaran yang inovasi mereka dengan mengutamakan kebutuhan muridnya dulu. Baik Pak, mungkin dari sudah sekian apa yang sudah kita bahas dari tadi itu, kira-kira apakah Pak sudah menemukan? Sepertinya aku sudah menemukan solusi dari apa yang menjadi keresahan Pak tadi ya. Iya. Oh ya, tadi saya selama ini kan menggunakan beberapa metode pembelajaran yang klasikal sebenarnya. Tapi setelah obrolan singkat dengan Ibu ini, kemudian saya terinspirasi untuk kemudian bagaimana memanfaatkan sosial media yang ada. Di samping itu juga bagaimana saya melakukan pemetaan kebutuhan belajar peserta didik sendiri, saya memastikan anak ini punya kemampuan di bidang ini, di bidang itu, seperti itu. Dan juga saya bisa mewujud semua, tentunya saya harus berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat, seperti itu. Jadi langsung tepat sasaran ya Pak. Iya. Oke, kalau begitu kira-kira kapan Pak bisa mulai untuk menerapkan mulai sisi? Oh ya, baik itu. Kalau untuk mendesainnya itu saya secepatnya, barangkali setelah surat dengan Ibu ini saya besok atau lusa sudah melakukan mulai mendesain itu, dan kemudian implement atau penerapannya itu nanti pada saat kami ajar melalui karena saya saat ini mengajar kelas 3 yang sesungguhnya anak-anak sudah dipersiapkan untuk ujian akhir sekolah seperti itu, sehingga
untuk desainnya akan mulai berlaku secepatnya mulai dari besok dan seterusnya, dan penerapan terusnya itu nanti pada bulan Juli di tahun ajaran baru. Sebagai bentuk komitmen Bapak, kira-kira siapa saja yang Bapak bisa Ya. ajarkan? Jadi komitmen saya pertama, waktu ini saya harus percepat, dan kemudian saya melibatkan rekan-rekan sejawat dan juga bapak kepala sekolah sebagai penanggung jawab ini, dan hal ini kemudian akan saya sampaikan juga ke tamu-tamu yang mendukung kepada rekan-rekan atau rekan-rekan sejawat lainnya. Seperti itu. Untuk saya berbagi ya, seperti itu. Kira-kira Ya. saya bisa menemukan apa Iya, yang betul Pak sekali. cari Ya. dengan ya. Jadi yang saya harapkan itu komitmen Bapak itu harus Ya. tetap dijalankan. Siap, siap. Ya. Saya menunggu informasi, kita akan cerita-cerita selanjutnya Dengan senang hati. yang berhubungan dengan ini ya Pak. Iya, jadi Dengan senang hati kalau ibu saya waktu saya selalu ada waktu buat Pak Masda ya. terima kasih ibu. Oke baik. Jadi mungkin itu saja. Saya juga ada kelas. Ya, terima kasih ya sudah punya waktu untuk saya. Oke, mantap, luar biasa sekali diskusi singkat ya hari ini. Dari Pak Masda dan MBA ini sangat luar biasa, sangat diskusi sangat alot, dan ada beberapa hal terkait dengan tugas coach tadi sudah luar biasa, sudah menunjukkan kehadiran penuh bagaimana terus menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang apa namanya reflektif, sehingga Pak Masda bisa menunjukkan apa yang mau tujuannya sampai bisa ketemu dari persoalan ini. Kemudian alur kita yang pertama menetapkan tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan akhirnya tanggung jawab yang Pak Masda tadi akan melaksanakan besok keputusan di mendesainnya, tetapi untuk actionnya nanti pada tahun ajaran baru. Oke, kira-kira sukses ya. Oke, terima Pak kasih. Masda dan IBT. Terima kasih banyak. Oke. Baik, dengan selesai apa coaching dari kami bertiga, guru penggerak, Maju bersama, hebat